Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Yahril Channel dimanapun Anda berada, puji beserta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada kita semua, terkhusus sampainya kita di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Sahabat Yahril Channel, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan beragam jenis dan bentuknya. Salah satu kutipan dari kitab-kitab para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ada ciptaan Allah yang diberikan keistimewaan berupa akal saja. Ada juga makhluk Allah yang diberikan nafsu saja. Ada juga paket komplit Allah berikan terhadap makhluk itu akal dan juga nafsu. Ketika ditanya siapakah yang Allah ciptakan, makhluk ciptaan Allah yang hanya diberikan akal saja, itu adalah malaikat Allah. Allah ciptakan malaikat dari sumber cahaya dan Allah titipkan akal terhadap mereka semua. Sehingga para malaikat dalam keimanannya tergolong imam matbu, iman yang tidak pernah berubah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa tidak ada malaikat yang maksiat? Karena iman mereka adalah iman matsbu. Mereka diberikan akal, tidak diberikan nafsu. Ada juga makhluk Allah yang diberikan nafsu saja, tidak diberikan akal. Siapakah makhluk Allah itu? Itulah hewan. Sehingga tidak ada tuntutan untuk beribadah, tidak ada tuntutan yang lainnya terhadap hewan. Karena hewan hanya diberikan nafsu saja. Nah, bagaimana dengan manusia? Inilah makhluk yang istimewa karena Allah berikan paket komplit kepada manusia. Manusia diberikan oleh Allah nafsu, diberikan juga akal. Disinilah perjuangan dimulai. Makanya perjuangan manusia bukanlah perjuangan yang momentum, seremonial. Perjuangan manusia adalah setiap detik, setiap hela napasnya adalah perjuangannya. Kenapa? Karena kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Seperti para nabi dan para rasul. Derajatnya bisa melebihi malaikat. Namun ketika nafsunya yang mengendalikan akalnya, manusia bisa lebih hina daripada hewan. Tidak ada sejarahnya ketika ibunya hewan memakan sang anaknya. Tetapi
cerita di manusia ada seorang anak membunuh ibunya, ibu membunuh anaknya. Kenapa? Alasannya satu, karena nafsunya mengendalikan akalnya. Kemudian, sahabat Yahya Channel dimanapun Anda berada, apa yang bisa menekan nafsu kita? Kaitan dengan Ramadan, tentunya kaitan dengan nafsu kita. Tidak ada yang mampu menahan nafsu kecuali dengan berpuasa. Sebagaimana salah satu keterangan bahwa salah satu tujuan Allah mensyariatkan puasa terhadap umat manusia adalah untuk menahan nafsunya. Karena ketika Allah ciptakan akal, dalam satu riwayat Allah menciptakan akal. Kemudian summa qala man anta wa man ana. Allah bertanya terhadap akal tersebut, man anta, siapa kamu dan siapa aku? Akal langsung menjawab, qala al-aqlu anta rabbi wa ana 'abduka dhaif. Kata akal, dia berkata, engkau adalah Tuhanku ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu, ciptaanmu yang lemah. Tetapi beda ketika Allah ciptakan nafsu, kemudian Allah tanya nafsu tersebut, man anta wa man ana. Nafsu menjawab apa? Nafsu bilang, man anta wa man ana. Ana, wa anta, anta. Kata nafsu, aku ya aku, kamu ya kamu. Begitu jawaban nafsu. Maka disitulah Allah bakar nafsu tersebut di api neraka selama 100 tahun. Tidak takluk juga, hanya takluk dengan rasa lapar. Maka dengan syariat ini, mudah-mudahan dengan berpuasa nafsu kita lebih terkontrol, nafsu kita lebih terkendali, sehingga kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai selamat menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang taat dari berkahnya bulan Ramadan ini, dari berkahnya puasa kita ini. Semoga amalia puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita menjadi diri yang lebih baik dengan lewat berpuasa. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan pada segmen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.